Hai investor, ketemu lagi dengan saya Ika. Di konten kali ini, saya mau share mengenai kinerja pasar saham di bulan Agustus dan di bulan September. Banyak yang bilang kalau pasar saham itu akan selalu jatuh di bulan Agustus atau September. Why? Karena biasanya investor melakukan langkah antisipatif untuk mengantisipasi kejatuhan pasar yang biasanya terjadi di bulan September, atau kita biasa menyebutnya dengan September Effect. September Effect ini udah sering sekali terjadi, seperti yang terjadi di tahun 2018, di mana saat itu terjadi kejatuhan Bitcoin atau cryptocurrency. Kejatuhan itu terjadi benar-benar di bulan September dan penurunannya sangat signifikan, yaitu sebesar 80%. Kemudian di tahun 2008 saat terjadi keruntuhan karena subprime mortgage Lehman Brothers, itu juga terjadi sangat dalam kejatuhannya di bulan September. Kemudian di tahun 2001 di bulan September tanggal 11 itu terjadi serangan teroris kepada gedung World Trade Center dan mengakibatkan hancurnya gedung itu dan kejatuhan pasar yang sangat dalam. Dan nggak cuma itu aja, juga terjadi beberapa kejadian September Effect seperti Black Wednesday di Inggris tahun 92 dan Black Friday yang sangat terkenal, itu di 1869. Jadi, biasanya kalau udah deket-deket bulan tersebut, biasanya investor akan mulai narik diri dari pasar, biar keuntungan yang udah diperoleh nggak lenyap dan nanti siap-siap masuk lagi di harga bawah. Di Indonesia sendiri bagaimana ya? Apakah Agustus juga menjadi bulan yang nggak baik? Kita lihat yuk data historicalnya. Kita coba kumpulkan datanya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Total ada 21 tahun. Kita lihat dulu data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Dan inilah datanya. Dan ini adalah kinerja di bulan Agustus, dan ini adalah kinerja di bulan September. Dan seperti inilah proporsinya. Sebagian memerah, tapi sebagian juga menghijau. Di bulan Agustus, sebagian besar memerah ya. Di bulan September memang banyak yang hijau, tapi ketika terjadi merah juga merahnya cukup dalam ya, ada yang sampai 2 digit. Kita lanjut ke tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Dan inilah datanya. Dan inilah kinerja di bulan Agustus serta di bulan September. Di bulan Agustus, lagi-lagi pasar memerah dengan cukup dalam. Dan di bulan September pun juga sering terjadi pasar jatuh ya. Dan inilah summary untuk 21 tahun. Dari 21 tahun itu ternyata ada 13 kali kejadian pasar memerah di bulan Agustus dan 8 kali kejadian pasar menghijau di bulan Agustus. Atau setara dengan probability untuk terjadinya kejatuhan pasar adalah 62% dan probability untuk terjadinya kenaikan pasar adalah 38%. Untuk kejadian di mana pasar memerah, average selama 21 tahun itu adalah minus 5%. Dan untuk kejadian pasar naik, itu average selama 21 tahun adalah sebesar plus 2%. Kemudian di bulan September, itu kalau kita summary-kan, maka selama 21 tahun itu terjadi 10 kali kejadian pasar merah dan 11 kali kejadian pasar hijau. Pada saat pasar turun, itu minusnya cukup dalam, lebih dalam dari yang terjadi di bulan Agustus. Kalau di bulan Agustus tadi kan minusnya rata-rata sebesar 5%, kalau ini di bulan September minusnya sampai rata-rata 7%. Tapi kalau terjadi pasar plus juga kenaikannya lumayan kok. Kenaikannya bisa sampai mencapai 6%.
Jadi secara probability untuk bulan September ini ternyata kemungkinan untuk pasar memerah adalah 48% dan kemungkinan pasar menghijau secara historical adalah 52%. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Seperti apa ya bulan Agustus dan bulan September nanti ke depan? Apa yang akan terjadi di bulan-bulan ke depan itu nggak lepas dari apa yang kita sudah jalani dari bulan Januari sampai bulan Juli. So, kita lihat ya seperti apa perjalanan IHSG dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Per penutupan kemarin, IHSG ditutup di harga 6.101, yaitu di hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, dengan average pair itu sebesar 12,8 dan average PBV adalah sebesar 2,5. Kemudian kenaikan IHSG dari awal tahun sampai dengan saat ini itu adalah sebesar 2,05%, tapi anehnya LQ45 itu justru minus 9,54%. So sebenarnya apa ya yang mengakibatkan kenaikan IHSG? Padahal sebenarnya LQ45-nya minus dalam loh. Mari kita lihat sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat di sini bahwa kenaikan terbesar itu ada pada sektor teknologi. Year to date, sektor teknologi ini naiknya sudah 915%, suatu kenaikan yang fantastis. Kemudian diikuti oleh sektor finansial. Sektor finansial ini kenaikannya adalah 8,46%. Dan sebenarnya di sektor finansial ini ternyata juga ada satu bank yang nggak jauh-jauh juga dari teknologi, yaitu bank digital. Yang kita tahu ya, di situ ada Bank Arto atau Bank Jago yang merupakan banknya Gojek. Itu kenaikannya luar biasa. Dan itulah yang membuat indeks di sektor finansial ini terkerek naik. Kemudian di posisi penggerak ketiga, itu ada sektor healthcare yang membukukan kenaikan year to date sebesar 6,82%. Kalau sektor healthcare ini kenaikannya memang karena sekarang ini kan kondisi pandemik ya. Jadi mau nggak mau, kebutuhan akan healthcare memang cukup dibutuhkan, cukup tinggi kebutuhannya. Lalu kalau kita lihat dari proporsi trading value, kita lihat bahwa di tahun 2021 ini asing itu proporsi trading value-nya hanya sebesar 25%. Sementara lokal proporsinya jauh lebih besar, yaitu sebesar 75%. Dan sepanjang tahun 2021 ini ternyata bahwa asing sudah membukukan net trading value itu sebesar 18,7 triliun. Dari sisi market cap-nya, ada 10 besar market cap di Bursa Efek Indonesia. Dan dari 10 besar market cap di Bursa Efek Indonesia ini ternyata banyak pendatang baru. Di antaranya ada Arto atau si Bank Jago yang merupakan banknya Gojek ini, yang sudah mengalami kenaikan luar biasa. Jadi bank digital satu ini memang kenaikannya nggak nahan deh, luar biasa. Kemudian di situ juga ada data center Indonesia yang sempat booming ya, karena harganya naik dari posisi IPO di harga 420, naik tinggi sampai ke harga 59.000. Kemudian ada mengenai MTech. Nah, MTech ini juga naiknya cukup tinggi sebenarnya, terutama ketika dia dialihkan ke sektor teknologi dan dia menduduki nomor 8 di top market cap. Kemudian ada Telkom. Telkom ini memang dari dulu dia ada di top market cap. Nah, Telkom sendiri sekarang posisinya semakin kuat dengan banyaknya investasi dia di sektor teknologi atau sektor pendukung infrastruktur untuk teknologi. Nah, mengenai Telkom ini kita sudah bahas ya di video kita sebelumnya mengenai saham Telkom. Teman-teman yang belum lihat bisa lihat video kita sebelumnya. Dari data-data yang tadi kita tampilkan, ada beberapa benang merah yang kita bisa tarik ya. Apakah kita harus khawatir untuk menghadapi bulan Agustus dan September, ataukah kita harus keep optimis? Kalau kita lihat tadi sebenarnya dari Januari sampai bulan Juli kenaikan IHSG nggak terlalu tajam ya. Jadi sejauh ini kenaikan IHSG hanya sekitar 2%. Dan 2% itu pun sebenarnya kenaikannya yang signifikan adalah 2 hari lalu ya, karena sektor-sektor batu bara yang mulai naik. Nanti di konten kita berikutnya kita akan bahas mengenai emiten sektor batu bara. So teman-teman yang belum subscribe
subscribe, silakan subscribe ya. Kemudian pertimbangan kedua juga sebenarnya kalau kita lihat dari sektor yang naik tadi, sebenarnya hanya sektor-sektor tertentu kok yang naik, tapi sektor-sektor seperti LQ45 posisinya masih minus. Jadi kemungkinan untuk emiten-emiten ini terkoreksi lebih dalam mungkin nggak terlalu besar ya. Kemudian juga untuk saat ini kan sebenarnya investor sedang demam dengan teknologi. Jadi apapun yang berbau teknologi, sepertinya investor pengen buru-buruan invest gitu. Dan selalu berpikir bahwa sebenarnya sektor teknologi ini paling diuntungkan dengan adanya pandemik karena mau nggak mau menjadi platform utama di era new normal ini. Dan selain itu juga kalau kita lihat tadi dari proporsi trading value-nya, itu ternyata bahwa sebenarnya saat ini dikuasai oleh domestik 75% dan asing tuh hanya 25%. Jadi dari proporsi ini sebenarnya kita cukup kokoh ya. Kemudian juga kalau dibilang bahwa sekarang ini ada isu negatif karena COVID naik lagi, tapi karena kan pandemik ini udah berjalan 1,5 tahun, jadi rasanya investor udah nggak fobia lagi dengan pandemik ya. Mereka udah mulai optimis bahwa pemerintah bisa kok menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Apalagi kalau kita lihat di negara-negara barat, bahkan mereka tuh udah nggak pakai masker lagi. Mereka sudah bebas gitu loh untuk beraktivitas normal kembali. So, kita sebagai negara yang saat ini sedang menghadapi pandemik ini, kita juga harus optimis ya bahwa pemerintah bisa menyelesaikan masalah pandemik ini. Yang penting kita disiplin dengan protokol kesehatan dan kita mulai dari diri kita sendiri. So, kembali mengenai investasi, ya, meskipun memang dari data historical itu selalu ada kejatuhan di bulan Agustus atau di bulan September, tapi kita nggak perlu terlalu sangat worry ya, karena dari beberapa hal ini, ada 5 hal ini, mungkin bisa menjadi suatu pertimbangan buat kita seperti apa sih kita berinvestasi ke depan. Tapi yang pasti bahwa ketika kita berinvestasi, kita harus memiliki on ground yang jelas. Dasar kita investasi itu apa sih gitu. Dan horizon waktu kita seperti apa. Jangan sampai kita berinvestasi hanya ikut-ikutan aja, hanya karena faktor FOMO aja, dan akhirnya kita masuk ke emiten yang nggak nggak jelas gitu. Dan buat teman-teman yang invest di sektor teknologi, harus selalu waspada ya, karena sektor ini memang terkenal sebagai sektor yang sangat mahal. Benar bahwa di satu sisi memang sektor ini sedang gurih gitu, karena memang semua orang sekarang maunya invest di situ dan otomatis harganya naik tinggi. Tapi di sisi lain sektor ini juga memberikan suatu ancaman risiko untuk kejatuhan yang cukup dalam. So, tetap harus dipertimbangkan horizon waktunya dalam berinvestasi dan apakah investasi itu masuk akal ataukah investasi itu hanya karena demam dari investor aja, euforia atau hype sesaat aja. Rasanya itu saja yang kita mau sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasi. Dan juga jangan lupa share ya. Terima kasih.